Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Kurusri dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar SKI, yaitu masih tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Kondak dan Perang Hunain. Perang Kondak. Kondak artinya parit. Arsitektur Perang Kondak adalah Salman Al-Farisi. Beliau menyarankan agar sekitar Madinah digali parit dan keadaan kota diperkuat dari dalam. Dan saran ini pun dilaksanakan oleh pihak muslimin. Dalam penggalian parit, Rasulullah juga ikut membantu dengan tangannya sendiri. Dengan bekerja keras, penggalian dapat dilaksanakan dan selesai dalam 6 hari. Ketika kaum Quraisy ingin menemui Nabi Muhammad SAW di Uhud, ternyata tempat itu sudah kosong dan mereka melanjutkan ke Madinah dan dikejutkan adanya parit. Mereka menganggap pertahanan seperti itu semacam perbuatan pengecut. Akhirnya pasukan Quraisy membuat pertahanan di Mujtama al-Ashal dan pasukan Ghatafan dari Najd bermarkas di Zanab Nakhama. Pasukan muslimin bermarkas di belakang Bukit Sal dan dijadikan parit sebagai pembatas kedua belah. Pihak Quraisy dan kabilah Arab hanya melihat bahwa tidak mungkin mereka menerobos parit itu. Dengan demikian, selama beberapa hari mereka hanya saling melemparkan anak panah dan akhirnya Abu Sufyan merasa sia-sia karena tidak mungkin akan menerobos parit tersebut. Akhirnya pihak Quraisy menyerbu parit itu dan bisa masuk melalui celah kecil dan bisa menyeberangi parit itu sampai ke Sabqah yang terletak di antara parit dan Bukit Sal. Ali bin Abi Thalib beserta kaum muslimin bisa merebut rongga parit tersebut kembali. Malam harinya, angin tupan bertiup kencang disertai hujan yang turun lebat. Bunyi petir dan halilintar silih berganti. Tiba-tiba angin kencang dan menerbangkan alat masak mereka dan menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Terbayang oleh mereka bahwa muslimin akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan menghantam mereka. Akhirnya Tulaihah bin Khuwailid dan Abu Sufyan mengajak pasukannya untuk kembali ke Mekah. Esok harinya tempat tersebut telah kosong dan akhirnya Nabi Muhammad dan pasukannya pulang ke Madinah. Perang Hunain. Ketika pembebasan kota Mekah, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Kaum Hawazin yang tinggal di pegunungan merasa khawatir akan mendapat giliran pihak muslim akan menyerbu daerah mereka. Mereka berpikir untuk melakukan pencegahan agar muslim tidak menyerang kabilahnya. Malik bin Auf dari Bani Nas mengumpulkan kabilah-kabilah Hawazin, Saqif, Nasr, dan Jusam. Malik memerintahkan pasukannya untuk pergi ke puncak gunung, dan jika muslim turun dari lembah itu, hendaklah mereka Pihak muslim mempersiapkan 12.000 pasukan, terdiri dari 10.000 orang yang telah menyerbu dan 2.000 lagi dari Quraisy yang telah masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb. Mereka menggunakan pakaian besi dengan mengendarai kuda dan unta. Menjelang sore hari, kaum muslim sudah sampai di Hunain. Di pintu masuk mereka berhenti dan tinggal di sana sampai pagi. Esok paginya bergerak lagi. Khalid bin Walid yang memimpin Bani Sulaim berada di depan dan Nabi Muhammad mengikutinya dengan menunggang kuda putihnya.
Ketika mereka sedang menuruni lembah, tiba-tiba pasukan mereka diserang dari kabilah-kabilah di bawah pimpinan Malik bin Auf. Muslim dihujani anak panah dari pihak Malik. Ketika itulah keadaan Muslim jadi kacau. Dalam keadaan berbalik, semangat mereka turun sehingga timbul perasaan takut dan gentar dalam hati mereka. Dalam hal ini, Abu Sufyan, Syaibah bin Utsman bin Abi Talha, dan Qaladah bin Hanbal merasa di atas. Di saat seperti itu, Nabi tetap tabah dan tetap tidak bergerak dari tempat beliau, dan muslimin saling berlarian untuk menghindari Malik. Beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor serta sahabat-sahabatnya tetap berada di sekelilingnya, sehingga Abbas memanggil mereka yang sedang berlarian bahwa Nabi masih hidup. Seruan Abbas membuat hati muslimin tersentak karena mereka teringat janjinya kepada Rasul di Bukit Aqab. Karena itu mereka saling menyambut dari segenap penjuru. Pihak Hawazin yang tadinya sudah turun dari tempat semula kini berhadapan langsung dengan kaum muslimin di lembah itu. Tidak bisa dihindari, pertempuran pun terjadi. Pihak Hawazin selalu gagal dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan muslim. Mereka berlarian dengan keadaan berantakan dan meninggalkan barang-barang bawaan mereka. Dengan demikian, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin yang menentukan itu karena ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berada di sekelilingnya. Demikianlah tadi pembelajaran SKI pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.